Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Dimas Faiz, saya dari Unisri, dan saya ingin menjelaskan tanaman tebu. Tanaman tebu yang di belakang saya ini merupakan tanaman yang baru umur sekitar 4 bulanan, dan tanaman tebu ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk gula, dan bisa limbahnya bisa buat tetes tebu. Tetes tebu itu bisa jadi bioetanol, dan tanaman tebu itu masa panennya sekitar kurang lebih 1 tahun, dan cara penanamannya dari setek, tanam batangnya dipotong 1 sampai 15 sampai 30 cm, terus ditancapkan ke tanah dengan kemiringan 30 derajat. Petani sekarang belum banyak bisa yang menanam seperti ini karena belum menguasai tentang cara penanamannya dari sampai panen, dan kebanyakan lahan di sekitar sini itu kebanyakan milik pabrik-pabrik. Jadi pabrik itu membuat organisasi petani untuk menanam tebu tersebut. Ya, habis dari sini sampai panen, dan nanti bisa dibawa ke pabrik-pabrik seperti yang paling dekat di daerah Karanganyar sini, ya pabrik Tasimadu. Nanti pengolahannya sampai jadi tebu, dan nanti saya lanjut di pabrik tebu. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya sekarang berada di pabrik Tasikmadu, dan dari sebelumnya kita dari lahan sampai panen, nanti hasil panennya tersebut dibawa ke pabrik ini dan diolah menjadi gula dan dan sampingan dari itu bisa diolah menjadi tetes tebu. Tetes tebu atau molase adalah pemanis yang didapatkan sebagai produk sampingan dalam produksi gula pasir. Tetes tebu dan atau molase menjadi alternatif yang lebih sehat dibandingkan gula pasir. Dan tetes tebu itu bisa dibuat menjadi bioetanol yang menjadikan kayak seperti alkohol seperti itu, dan pengganti bahan bakar minyak. Dan selanjutnya tetes tebu dari pabrik sini bisa dikirimkan ke Bekonang, tempat sentra alkohol. Dari itu tanaman tebu bisa dimanfaatkan semua, dari bahan utama menjadi gula, tetes tebu, dan limbahnya bisa menjadi pupuk organik. Di sini saya ingin melihat proses di dalam, tapi sayangnya di sini tidak boleh sama Bapak Satpamnya, tidak diizinkan karena masih produksi, dan nanti bisa dilanjut ke step selanjutnya ke Bekonang sana. Oke, kembali lagi bersama saya. Dari tadi yang sudah dari lahan sampai pabrik, dan ini saya akan menjelaskan proses yang terakhir adalah proses yang ada di Bekonang sentra alkohol. Proses pembuatannya dari pencampuran tetes tebu 5 ember dan dedak 5 ember tetes tebu, dan ditambahkan laru, dan nanti dimasukkan ke drum 1 jam atau lebih, bisa biar fermentasinya lebih bagus. Proses tersebut sampai nunggu biar jadi alkohol, dan nanti ditambahkan air, difermentasi lagi 5-7 hari, dan nanti setelah itu disuling. Proses penyulingan sampai 3 jam. Biasanya di sana itu kalau nggak sehari itu bisa menghasilkan 150 liter, bahkan bisa lebih, dan tergantung yang pembuatannya. Dan pembuatan di situ itu termasuk paling besar di daerah sinilah, daerah Karanganyar Solo, karena yang satu-satunya cuma itu. Dan di sana itu bisa diolah menjadi alkohol murni, dan bisa terkadang juga ada yang membuat ciu kluto, kayak kalau enggak leci seperti itu. Dan alkohol tersebut bisa dijual ke luar kota menjadi hand sanitizer atau bahan-bahan yang buat kedokteran. Untuk limbahnya tersebut nanti disimpan di dalam ipal dan dijadikan pupuk organik, pupuk cair yang untuk para petani, dan bisa dijual juga, tapi tergantung kepada pembuatnya sendiri. Oke, terima kasih. Manfaat pupuk cair tersebut bisa buat tanah, seperti buat menghilangkan pupuk kimianya, dan masih banyak yang lain, tapi yang tahu saya cuma itu saja. Oke, terima kasih. Saya Dimas Faiz. Terima kasih. Dah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang biodiesel. Biodiesel adalah
Bahan bakar mesin diesel yang terbuat dari bahan terbarukan atau secara khusus merupakan bahan bakar mesin diesel yang terdiri atas ester alkil dari asam-asam lemak. Biodiesel bisa dari hewani maupun nabati. Oke, kita akan menjelaskan tentang nabati. Nabati biasanya bahan yang utama dari nabati itu ada tanaman jarak, tanaman aren, tanaman kelapa, biji randu, kacang tanah, dan kemiri. Oke, kita akan menjelaskan yang secara spesifikasi tanaman. Saya akan menjelaskan spesifikasi tanaman kelapa sawit. Yang pertama, dari ketinggian tempat itu biasanya tanaman kelapa sawit itu ditanam pada ketinggian 0 sampai 600 mdpl dengan curah hujan 1500 sampai 400 mm per tahun dan temperatur untuk pertumbuhan kelapa sawit 24 sampai 30 derajat Celcius dan pH optimum dalam kelapa sawit 5,0 sampai 5,5 pH tanah. Oke, jarak tanaman sawit itu biasanya ada yang tanamannya miring dengan jarak tanam 1 sampai 5 meter kali 1,5 meter dan tanah yang datar 9 meter kali 9 meter. Umur tanaman sawit dari pembibitan sampai panen itu biasanya panen sampai 3 sampai 4 tahun. Dari proses pembibitan sampai itu membutuhkan 3 sampai 4 tahun. Jadi tanaman sawit itu masih sangat lama untuk sampai proses jadinya. Proses pasca panen membersihkan biji kelapa sawit. Yang kedua, memilih biji yang kecil, dan yang ketiga menggunakan karung, dan nanti bisa diolah menjadi bahan biodiesel. Oke, selanjutnya saya akan membacakan prosedur dari biji sampai bioetanol tersebut. Dari minyak jelantah dan atau bahan yang utama kan minyak jelantah dan metanol dan plus NaO2. Dan selanjutnya pemanasan minyak jelantah 60 derajat Celcius dan pemanasan metanol dan NaO2 50 derajat Celcius. Kemudian kita mixing dengan alat itu, terus habis itu sampai jadi biodiesel, dan nanti kalau sudah selesai dicampurkan jadi solar untuk bahan bakar mesin. Penggunaan biodiesel pada mesin diesel biasanya di aplikasi mesin. Sebelum aplikasi mesin diesel, perbandingannya 40% minyak biodiesel dan 60% minyak solar. Perbandingan tersebut dengan B40 mesin diesel yang digunakan dalam percobaan. Saya akan memberikan kesimpulan saja langsung. Biodiesel mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh minyak solar, yaitu memiliki sifat renewable dan rendah polutan. Yang poin kedua, bahan baku pembuatan biodiesel yaitu minyak jelantah atau minyak sawit mudah didapat, harganya sangat murah. Yang poin ketiga, mengingat karakteristik biodiesel tidak jauh berbeda dengan solar, dalam konsentrasi tertentu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin berbahan bakar minyak solar tanpa memodifikasi mesin. Dan poin yang keempat, viskositas biodiesel lebih tinggi dibandingkan viskositas solar, sehingga biodiesel mempunyai daya pelumas yang lebih baik daripada solar. Maka dari itu kita harus mengembangkan bahan-bahan yang dari tanaman nabati menjadi biodiesel. Kita generasi muda petani sekarang harus bisa mengetahui tentang cara-cara tersebut. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen dan jelaskan pula langkah apa yang ditempuh sebagai saya sendiri mahasiswa agar membantu pemerintah dalam pencapaian permasalahan di lapang hasil wawancara 1 dan 2, dan apa yang kita lakukan untuk 50 tahun ke depan. Oke, saya menjawab. Yang pertama, dan langkah yang disampaikan berdasarkan permasalahan di lapang hasil wawancara tadi. Oke, saya akan menjawab dari yang poin pertama. Yang akan saya lakukan, yang pertama itu mempersosialisasikan kepada generasi masyarakat yang bisa menanam tanaman-tanaman biodiesel, bioetanol seperti tanaman jarak, aren, kelapa,
kelapa sawit, randu, kacang tanah, kemiri, dan mensosialisasikan ke semua yang dan semoga Dinas Pertanian bisa mengembangkan lagi tanaman-tanaman tersebut, dan kedepannya di tahun 2050 minyak lebih murah dan minyak lebih terjangkau harganya, dan maksudnya lebih pembuatannya lebih dan bahan bakar yang lainnya bisa terganti. Permasalahan dari wawancara yang pertama dan kedua, yang pertama itu biasanya dari biodiesel tersebut dari Pertamina sendiri kan banyak yang masih belum menggunakan biodiesel yang dari tanaman itu, dan solusinya kata pemilik dari Pertamina tersebut supaya lebih dikembangkan lagi, dan dia setuju adanya tentang EBT mencapai target dari pemerintah tersebut, dan semoga bisa tersebar di Pertamina seluruh Indonesia. Permasalahan dari wawancara yang kedua tentang bioetanol itu dari pertama itu bahan yang utama itu kan dari tebu itu belum banyak petani sekarang yang mengembangkannya. Kebanyakan itu tebu itu yang punya itu cuma pabrik-pabrik doang, dan lahannya semakin sempit sekarang itu. Makanya dari itu petani sekarang itu belum berani menanam tanaman itu karena membutuhkan lahan yang banyak, modal yang banyak. Petani itu belum sanggup untuk sampai situ. Dan permasalahan yang ada di Bekonang biasanya itu pengolahan limbahnya terkadang pembuangannya masih sembarangan, dan kata beliau yang saya wawancarai tersebut pernah di situ mau digusur atau maksudnya diberhentikan, tapi dengan ada guyuban tersebut bisa kembali lagi, tapi dengan syarat harus pengolahan limbahnya harus lebih baik untuk menjadi pupuk cair. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.